Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang selalu kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih boleh kuat, kita sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada hal yang lain yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak pagi hari ini kita tinggalkan segala sesuatu, kita lepaskan segala sesuatu, kita datang di hadirat Tuhan, kita sujud, kita mau menyembah Dia. Saya percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ada mujizat. Saudara datang pagi ini dengan sakit, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Saudara datang dengan beban yang berat, di dalam Tuhan ada kelepasan. Saudara datang dengan pergumulan, di dalam Tuhan ada mujizat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini kami datang di rumah-Mu untuk kami beribadah. Tujuan kami menyenangkan hati-Mu, tujuan kami memuliakan Tuhan. Dan biar pagi ini kami lihat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami pagi ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus akan memimpin jalannya ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan nanti kami akan pulang dari tempat ini tidak sama seperti ketika kami datang. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk Engkau melawat setiap kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami akan memuji menyembah Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau
menyembah-Mu. Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku sembah Kau Tuhan, Tuhan selamanya. Seumur amin hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini mungkin kita datang dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin pagi ini masalah kita satu dengan yang lain berbeda. Mungkin pagi ini ada kita yang diliputi dengan kekhawatiran, ada kita yang diliputi dengan ketakutan. Tapi saya begitu yakin ketika kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, ketika kita datang untuk menyembah Dia, pagi ini ada kekuatan dari Tuhan yang melawat setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Biarlah pagi hari ini kita naikkan sembah kita kepada Dia sebagai korban syukur kita dari pagi hingga malam. Biarlah seluruh hidup kita, seumur hidup kita, kita mau menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh. Biarlah hidupku bagimu, amin, sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan, naikkan pujian. Hidupku ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidup kami, mari engkau yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sambil mengangkat tangan katakan, seluruh hidup kami, oh hidupku Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Amin. Seluruh hidup kami, hidupku sembah Kau Tuhan selamanya. Dengan segenap hatimu sampaikan kepada Tuhan,
puji.
bersyukur karena Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, dan kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami hanya bagi nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Kami akan lebih lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom. Saya mau tanya, berapa banyak kita yang setuju bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat? Amin. Boleh angkat tangan. Haleluya. Saya rindu kalau saya katakan Yesusku, nanti saudara jawab hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Saya bilang Yesusku, saudara jawab apa? Hebat, dahsyat, luar biasa. Dengan penuh semangat, Yesusku Hebat, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi, Yesusku Hebat, dahsyat, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa mengerti ya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar di Cianjur terjadi gempa. Tidak berselang lama ada berita di Turki terjadi gempa juga, saudara, dengan kekuatan 5,6 skala Richter ya, saudara, dan itu meluluh lantahkan bangunan-bangunan. Kita tidak mengerti apa yang akan kita hadapi di depan, tapi yang saya yakini, yang saya percayai, kalau kita berpegangan kepada Tuhan, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini bersama-sama, Gandul Gusti. Haleluya. Ya, haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dengan penuh sukacita naikkan pujian ini. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sana dino wengi, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino wengi, Gandul Gusti. Saya percaya kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng, saben dina kula Gandul Gusti. Haleluya. Naikkan sama-sama pujian ini dengan segenap hati. Kita mau berharap, kita mau berserah hanya kepada Tuhan. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Amin. Setiap hari Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Amin. Saben dina wengi Gandul. Yang percaya katakan kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa tentrem, rasa tentrem, hatiku saya seneng, saben dina kula nggih. Mari yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku Tuhan rasa tentrem, amin. Hatiku saya senang, saben dina kula nggih Gandul Gusti. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Setiap hari yang penting kita berharap, yang penting kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Ya, haleluya. Mari
Mari dengan segenap hati, saya rindu Jumaat Tuhan saja katakan. Kulo among pracaya. Amin. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selama Hati kita penuh rasa tentram, rasa tentrem hatiku saya seneng saben dina tulunge kanggo Gusti saben dina. saben dina tulunge kanggo Saben dina saya mau ikut Tuhan. dina tulunge kanggo Gusti. Haleluya. Yesusku hebat, dahsyat, luar biasa. Yesusku hebat, dahsyat, luar biasa. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain kita berjalan melangkah Amin. bersama dengan Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan. Amin. Dia memberikan kuasa untuk yang percaya katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Amin. Dia memberikan kuasa untuk siapa yang dahsyat saudara. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus kita dahsyat, Yesusku dahsyat, terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya yang terhebat. Hanya Dia satu-satunya yang terbesar dalam hidup kita. Saya percaya kita semua di sini dipelihara Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan pasti akan menikmati kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Masih ada di sini yang ragu, masih ada di sini yang khawatir. Lagu ini berkata bahwa Tuhan Yesus setia. Saat segala sesuatu tidak dapat kita percaya, saat harta tidak dapat kita percaya, saat teman tidak dapat kita percaya, pujian ini berkata Tuhan Yesus setia. Amin. Mari yang setuju boleh tepuk tangan dengan lebih sungguh, nyanyikan lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu jangan ragu lagi kepada Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat
bagiku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang setia dan Tuhan yang dahsyat. Tak perlu kita ragu, sebab apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan semuanya mungkin. Amin. Bagi Tuhan semuanya pasti. Amin. Dan kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai doa kita, sebagai penyembahan kita. Kita mengakui, kita mengagumi betapa dahsyat Tuhan kita. Ini yang kami percaya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bekerja. Tak pernah tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yes, amin. Apapun yang terjadi, Engkau tak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
berdiri. Dengan imanmu, dengan percayamu, katakan pujian ini, kami punya Tuhan yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan kita tidak pernah berubah. Engkau Tuhan, tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Kau Tuhan. Mari yang menyembah Tuhan katakan, Sembah Yesus, hanya Engkau Allah hidup, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, sampai selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Tak pernah tergoyahkan. goyahkan Kau tetap. Mari kita mau menjadi penyembah-penyembahnya. Oh, ku sembah Kau. Sembah Engkau Yesus, Allah kami, Allah hidup, tiada yang yang lain, hanya Kau, hanya Kau.
Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami yakin kehadirat-Mu ini memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan yang baru. Bapak, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Urapi kami semuanya bagi kami, ya Yesus. dari pribadi lepas pribadi ya Bapak. Biarlah kami Terima kasih, akan membuka hati kami, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang Terima Tuhan kasih, mau Tuhan. dalam kehidupan kami ini. Terima Bapa. kasih, Bapa. Berfirmanlah Tuhan, Kau Terima juga kasih, telah Tuhan. mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, Roh Urapi Kudus. hamba-Mu, singkapkan Terima setiap kasih. rahasia firman-Mu, Amin. teguhkan firman-Mu, Haleluya. sehingga firman-Mu ini Terpuji benar-benar namamu, Tuhan. menjadi kekuatan bagi Amin. kami, memberikan jawaban bagi Terima kami. kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau segalanya Bapa. bagi kami, Kami Tuhan. siap Tuhan untuk mendengar Terima kasih, akan Tuhan. kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembalaku yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Kita sehat karena Yesus selalu menopang, menguatkan kita. Amin. Percaya atau tidak, tatkala kita lupa mengingat keberadaan kita, mengingat kelemahan kita sekalipun, tapi Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita nggak bisa menjaga hidup ini begitu sesempurna mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah berjalan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang melakukannya, menanggungnya buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan kiranya juga Bapak Ibu Gembala tempat ini sehat selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 16. Siapa Yesus bagiku? Siapa Yesus bagiku? Kemarin Yos WA saya, Om, judul khotbahnya apa? Saya katakan, siapa Yesus buat saya, gitu ya. Lalu disempurnakan, tak bikin begini Om. Oke, mantap saja. Mari kita buka Matius 16 ayat 13. Ayat 13. Kita baca bersama-sama saja. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 3 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Saudaraku, setiap kita yang hadir pagi hari ini punya latar belakang mengapa saya percaya kepada Yesus. Dan kalau saya bertanya apa latar belakang Bapak Ibu Saudara percaya sama Yesus, itu akan 1001 macam jawaban.
Ada yang berkata seperti saya, dari perut saya sudah orang Pantekosta misalnya gitu kan, dan sebagainya. Namun melalui kebenaran ini kita akan melihat siapa Yesus bagiku, bagaimana saya mengenal Tuhan itu secara utuh. Saya tidak mempersempit pengenalan saya kepada Tuhan secara insidentil, sesuai kebutuhan saya, sesuai dengan kemauan saya. Melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus memberikan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Berbicara tentang anak manusia, itu adalah Yesus yang mengambil rupa menjadi manusia, yang sama menjadi manusia, datang dalam kepapaan, datang dengan roh hambanya, dan di dalam pelayanannya untuk melayani manusia, melayani orang berdosa. Karena dia berkata anak manusia dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan sepanjang pelayanannya banyak orang-orang datang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus bersharing dan berkata kepada murid-muridnya, "Hei murid-muridku, kata orang sih siapa ini saya ini?" Pertanyaan ini bukan karena Yesus krisis kepercayaan diri, bukan. Atau juga dia bukan untuk mencari penghormatan, bukan. Mengingat sejak Yesus muncul dengan banyak mujizat dan pengajaran-pengajarannya, maka orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus selesai memberikan makan 5.000 orang, Yesus pergi ke kota A, mereka ikut ke kota A. Bahkan mereka rela menyeberangi Danau Galilea hanya untuk mencari Yesus. Mereka berbondong-bondong. Lalu Yesus ingin tahu sebenarnya apa yang mendasari orang banyak datang berbondong-bondong mencari dia. Apa penilaian mereka? Bagi mereka siapa Yesus itu? Buat mereka yang tiap hari datang mengikuti dia, siapa Yesus bagi mereka? Sekaligus ini juga akan menyadarkan murid-murid, siapa aku bagimu? Dan ini juga menyadarkan kita, siapa Yesus bagi kita pagi hari ini. Amin. Apakah kita hanya menilai Yesus itu hanya sebagian saja sesuai kebutuhan kita, pengenalan yang tidak seimbang? Padahal Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Efes juga dikatakan gini, aku berdoa supaya Tuhan berikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya engkau bisa mengenal dia dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Saya bisa mengenal Tuhan dengan benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Kita tidak bisa mengenal Tuhan memang dengan sempurna, tetapi mengenal Tuhan dengan benar itu bisa, karena semua Alkitab ini berbicara tentang Yesus. Pengenalan yang benar kita bisa nikmati, kita bisa terima lewat pembukaan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, roh hikmat, roh pewahyuan melalui kebenaran Tuhan. Itu dari firman. Mengenal Tuhan secara sempurna mungkin nanti kalau kita sudah sama seperti Yesus. Tetapi mengenal Tuhan dengan benar sesuai dengan apa kata firman Tuhan, sesuai dengan apa adanya Yesus. Dan kita tidak mau mempersempit pengenalan kita hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan kita. Ayo mari kita mulai pada saat pagi hari ini. Apa sih kata orang terhadap Yesus, penilaian atau pengenalan mereka terhadap Tuhan? Apakah pengenalan itu, apakah dasar pengiringan itu sudah kuat atau belum? Ketika saya mengenal Tuhan, maka pengenalan saya itu akan menjadi dasar saya untuk mengiring Tuhan. Sehingga ketika dasar pengiringan saya dan dasar pengenalan saya kepada Tuhan sekaligus dasar pengiringan saya kepada Tuhan kuat, maka walau bumi bergoncang, Engkau tetap Allah bagi saya. Amin. Amin. Kalau dasarnya kuat. Ya mari kita lihat yang pertama, apa sih kata mereka tentang Yesus?
Yang pertama, bagaimana pengenalan mereka? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Karena murid-murid berinteraksi dengan orang banyak, lalu murid-murid juga mendengar opini-opini, mendengar penilaian-penilaian ketika Yesus hadir di kalangan orang Israel, di kalangan orang Yahudi, dengan segala kelebihan-kelebihannya, dengan segala kapasitasnya. Orang mulai berkata, oh dia ini Yohanes Pembaptis, dia ini Elia, dia ini Yeremia dan sebagainya. Tapi mari kita urai satu persatu. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, pengenalan mereka tentang Yesus, dan selama ini dasar pengiringan mereka juga tentang Yesus, karena mereka ngerti, mereka melihat sosok, mereka melihat Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang sederhana, apa adanya. Dia tidak materialis karena makanannya saja sederhana, pakaiannya juga seperti itu. Kita tahu semua lewat kebenaran firman Tuhan. Dia tinggal di padang gurun. Tetapi Yohanes Pembaptis, satu kelebihan yang paling menonjol dari dia adalah penginjil dan pengkhotbah yang luar biasa. Amin. Dia penginjil dan pengkhotbah luar biasa, disertai dengan karakter dan karunia Allah. Semua orang senang dengar khotbah Yohanes Pembaptis. Sampai-sampai Herodes pun, nah kita mencatat, Herodes pun senang mendengar Yohanes Pembaptis, sehingga dia sempatkan waktu untuk mendengar Yohanes Pembaptis berkhotbah, sekalipun kadang-kadang dia mungkin menyamar, tutupi wajah. Tetapi ketika dia hadir, Yohanes Pembaptis menegur dia, tidak baik bagimu mengambil Herodias itu. Tetapi toh juga kata Alkitab, Herodes senang mendengar pengajaran daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Herodes juga yang akan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sebab itu jemaat Tuhan, jangan pernah mengidolakan pengkhotbah. Amin. Wah, khotbahnya luar biasa, khotbahnya luar biasa. Jangan. Lihat kebenaran itu, hidupi kebenaran itu. Nah, ketika Yesus tampil dengan pengajarannya, dengan kesederhanaannya, saya mau katakan Yesus juga adalah pengkhotbah yang luar biasa. Amin. Pengajarannya sampai-sampai Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28, sejenak, Matius pasal 7 ayat 28. Matius pasal 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab yang mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka, ketika mereka mendengar Yesus mengajar, mereka takjub. Wah, ini seperti Yohanes Pembaptis. Pengenalan mereka tentang Yesus adalah, mereka mengikut Yesus adalah senang dengar khotbahnya, senang dengar perkataan-perkataannya, sama seperti Herodes, senang dengar Yohanes ngajar, senang dengar Yohanes berkhotbah karena Yohanes penginjil yang luar biasa, senang dengar Yesus berfirman. Tetapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Saya mau katakan, Kristen Yohanes Pembaptis ini adalah Kristen yang suka KKR. Ada pengkhotbah luar biasa, ikut sana, datang ke sana. Di sana ada penginjil luar biasa, datang ke sana. Di sana ada KKR luar biasa, datang ke sana. Kenapa? Ingin dengar firman Tuhan. Tetapi ketika disuruh melakukan firman Tuhan, nanti dulu. Mereka dengar firman Allah. Berapa banyak yang mendengar firman Tuhan dalam pengajaran Yesus, tetapi berapa banyak yang percaya kepada Tuhan saat itu. Sampai-sampai Tuhan bilang, di satu tempat
Adakah mereka percaya akan pemberitaanku? Tapi mereka senang dengar firman Allah. Kiranya kita yang hadir pagi hari ini, kita datang sebagai jemaat bukan hanya karena senang dengar pendeta khotbah, amin. Apalagi kalau pendetanya lucu-lucu gitu kan, senang gitu ya. Pendeta lucu senang, saya nggak bisa lucu-lucu kalau khotbah. Ada yang senang, tapi begitu pulang, tadi firman Tuhannya apa? Yang penting khotbahnya lucu. Loh, kok khotbahnya lucu? Khotbahnya lucu atau pendetanya yang lucu? Nggak ada khotbah lucu kan? Nggak ada, yang ada itu pendetanya lucu gitu kan. Tetapi dengarnya senang, wah pendeta itu senang, khotbahnya lucu. Tetapi kebenarannya apa? Wah gitulah. Ada seperti itu saudara Tuhan. Mereka mengenal Yesus hanya sebatas pengkhotbah, penyampai kebenaran Allah. Mereka mengiring Tuhan, yang penting aku dengar pengajarannya. Tapi mereka nggak dapat apa-apa. Tapi mari pagi hari ini, ketika Tuhan berfirman dan kita tangkap sesuatu dari firman itu, seperti kata kitab Ulangan, umatmu menghadap engkau dan menangkap sesuatu dari firmanmu. Apa yang saudara tangkap dari firman itu ketika kau dengar firman Tuhan? Ku yakin saat kau berfirman, ayo nyanyi sama-sama. Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku nyaman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebenarnya dari sisi sikap mereka udah betul. Saya senang dengan pengajaran Yesus, karena dia mengajar bukan seperti ahli-ahli Taurat. Dan sebenarnya ketika kita juga datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar seperti ini, setiap firman yang keluar dari bibir mulut Tuhan itu bagian saya mendatangkan mujizat buat saya, amin. Tetapi mereka yang mengidolakan Yesus hanya sebatas Yohanes Pembaptis, mereka hanya dengar firman, tapi mereka tidak hidup dalam firman itu. Tuhan menolong kita. Setiap firman yang keluar itu adalah bagian buat kita, amin. Yang kedua, kita kembali kepada Matius pasal 16. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Matius 16. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ketika engkau datang dengan pengajaranmu yang dahsyat, apalagi dengan khotbah di atas bukit, seharian mereka dengar firman Tuhan, gak ada yang beranjak. Mereka kagum Tuhan kepada firman-Mu. Mereka berkata, engkau seperti Yohanes Pembaptis karena pengajaranmu luar biasa. Tapi berkata, adakah mereka percaya kepadaku? Yang kedua, ada juga yang mengatakan Elia. Elia adalah nabi yang paling dihormati di kalangan Israel. Tetapi yang paling menonjol dalam diri Elia adalah nabi yang hidupnya identik dengan mujizat. Dimanapun Elia berada, kapanpun Elia, dalam keadaan apa saja, mujizat selalu ada bagi Elia, amin. Saudara masih percaya mujizat? Saya percaya mujizat. Hidup saya sekarang ini karena mujizat. Hidup saya sekarang karena mujizat. Apa kata itu istilah kata orang mati suri atau apa gitu? Saya udah pernah mati katanya gitu, dalam beberapa menit, nggak bernapas lagi. Tapi banyak mujizat yang saya alami.
Tetapi dalam hidup ini, dalam hidup kekristenan, bukan mujizat yang saya cari. Yang saya cari adalah Yesusnya. Amin. Ketika Yesus tampil dengan mujizat-mujizatnya, tidak sedikit mujizat yang Tuhan lakukan, banyak. 5 roti, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu berkata-kata, orang mati dibangkitkan. Yesus datang dengan mujizat-mujizatnya. Lalu ketika Yesus tampil dengan mujizat-mujizat itu, wah, itu Elia. Roh Elia ada pada dia. Dan mereka berbondong-bondong mencari Tuhan karena mereka ingin mujizat. Saya sekali katakan, saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Dan cari Yesusnya, amin, cari Tuhannya. Ketika saya di SAB, di Sekolah Kitab Batu, tahun 89, tahun yang sama ketika saya masih SMA di Sumatera, semalaman saya guling-guling di kos-kosan, guling-guling. Saya pegangan seperti ini, guling-guling saya di kos-kosan. Itu tahun 86, sekitar ya bulan-bulan Januari. Saya waktu itu kelas 3 SMA. 89, kelas 3 SMA, bulan Januari. Sampai lulus ya sering gitu. Baru lulus SMA saya masuk sekolah kitab. Sekitar 9 bulan di Beji, 8 bulan di Beji. Saya lupa sakit penyakit saya itu apa. Saya lupa pernah saya guling-guling di kos-kosan, dan waktu di kampung pun dipijit dan sebagainya, saya lupa. Waktu di Beji itu memang ya namanya sekolah kitab, itu identik dengan surga kecil ya Om ya. Itu kerjaannya apa? Baca firman, doa, puasa, baca firman, doa, puasa, baca firman, belajar, doa, puasa gitu. Lalu di Beji itu ada Taurat, selama pelajaran nggak boleh keluar. Mau kencing itu, maaf kata, mau kencing nggak boleh. Boleh, nanti konsekuensinya adalah cabut rumput 3 hari kalau selama jam pelajaran keluar. Nah waktu itu udah sesi terakhir jam 11, itu biasanya sampai setengah 1. Om Franklin Lumendong yang ngajar waktu itu tahun 89 waktu saya masih kelas 1. Jam 11 lewat 10 di sini saya udah mulai panas. Maaf kata pengen kencing, tapi saya takut nanti saya absen bisa 1 minggu, cabut rumput lagi di samping aula. Saya tahan terus dalam nama Yesus. Saya tahan, pengen kencing saya tahan terus dalam nama Yesus. Jam 12 makin seperti didorong. 12:04, 12:20, setengah 1 tutup dalam doa. Injil yang heran, itu lagunya Om Franklin. Begitu amin, saya tinggalkan buku saya lari ke asrama. Saya lari ke kamar mandi. Yesus, maafkan saya mau buang air kecil. Yesus tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Apa ini? Saudaraku, saya kencing, maaf. 2 batu keluar. 2 batu keluar saat saya kencing. Lalu saya keingat, ini apa ya? Saya pegang, ini apa? Waktu itu kan masih polos-polos, kan nggak tahu apa-apa. Ini apa ya? Lalu tahun 2000, tahun itu saya praktek di Temanggung, saya sering diajak besuk oleh Opa Suing ya, ke rumah sakit ini dengan segala kasus-kasus. Oh ini sakitnya gini. Lalu saya cerita sama beliau, Opa, saya bilang gitu, saya pernah waktu di Beji seperti itu, saya ngeluarin batu kencing 2 biji tak gituin. Wah, saya itu betul, kami itu orang paling berbahagia. Saudaraku dikasih Tuhan, mujizat masih ada tanpa kita ngerti apa-apa. Waktu kita lupa sakit kita apa sekalipun, kita enggak ingat sakit kita apa, tapi ketika kita fokus sama Tuhan, mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Saya lupa sakit saya itu apa, dan saya juga ngerti ini apa ini.
Tapi ketika nyanyikan Injil yang heran bebaskan saya rasakan, dan ketika Om Franklin berdoa, saya rasakan dalam ada satu sukacita saya, ini kenapa ini? Saya lari ke asrama, ternyata Tuhan keluarkan sakit saya. Ketika saya lupa penyakitku dan kita fokus sama Tuhan, mujizat masih ada. Amin. Tapi saya cari Tuhan bukan untuk mujizatnya, bukan. Saya cari Tuhannya, mujizat itu pasti ada. Kalau standarnya itu adalah mujizat, maka saya boleh katakan orang Yahudi harus percaya 100% sama Tuhan, karena tidak kurang-kurang mujizat saat itu. Amin. Tidak kurang-kurang. Kalau ada mujizat baru percaya, maka orang Yahudi harus percaya, karena ada kurang-kurang mujizat saat itu. Tetapi berapa banyak di antara mereka yang cari mujizat, sehingga Yesus pernah berkata demikian dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Dan kiranya mujizat Tuhan menyertai kita pagi hari tatkala kita datang mencari Tuhan. Amin. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 6 ayat 25. Ini konteksnya, di atasnya orang banyak mencari Tuhan. Lalu ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Jadi ayat 24 itu tadinya mereka datang ke tempat Yesus memberikan makan 5.000 roti, 5.000 orang, gak ada lagi di situ. Ternyata Yesus di seberang. Lalu mereka cari. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan engkau tiba di sini? Kami cari engkau di seberang, gak ada. Kapan? Kau nak ngomong supaya kami tak mengikuti engkau. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tanda-tanda mujizat itu bukan membuat mereka percaya sama Tuhan, percaya Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, tetapi karena mereka sudah kenyang. Mujizat-mujizat yang mereka alami selama ini tidak membuat mereka memiliki pemahaman tentang Yesus, tidak memberikan pengertian kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena memang yang mereka cari adalah mujizatnya, lumayanlah, gak perlu masak hari ini, percaya datang sama Tuhan kan ada makanan gitu ya. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, pengiringan yang seperti ini pada ayat yang ke-66 dalam Yohanes, dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-60, Yesus mengajarkan prinsip kerohanian, prinsip kekristenan, prinsip mengikut Yesus, prinsip percaya sama Yesus, dan mereka nggak kuat mendengarnya. Ayat 66, ayat 60 lebih dahulu. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus, maksudnya ini yang mengikuti Yesus selama ini, berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mereka yang mengidolakan Yesus dengan segala mujizatnya, ternyata pengiringan mereka tidak kuat. Ketika Yesus mengajar dasar-dasar iman, bagaimana percaya sama Tuhan, seperti roti yang dibentuk, dibakar, dipukul, dibanting, dibakar dan sebagainya jadi roti. Dan kalau engkau mau percaya kepada aku, kau harus makan tubuh dan darahku dan sebagainya. Lalu mereka berkata, perkataan ini keras, khotbah ini keras. Tak pikir kemarin hanya mujizat toh, kalau mujizat saya mau. Dan berapa banyak mereka yang mengharapkan mujizat itu selama ini, ketika diajar dengan konsep-konsep firman, hidup kudus, hidup taat sama Tuhan, mereka berkata, enggak enak khotbahnya. Lalu mereka mengundurkan diri. Saya percaya jemaat Bukit Said adalah jemaat yang kuat mendengar pengajaran firman Tuhan sekeras apapun, dan mujizat menyertai saudara. Amin.
mujizat ada bagi kita. Saya percaya mujizat itu ada. Percaya mujizat itu ada. Saya sudah pernah bersaksi di sini, anak saya itu mujizat, saudaraku. 5 bulan 2 minggu baru ngerti hamil, fitness, badminton, olahraga, pendarahan 1 bulan. Kita pikir itu bukan itu, kita pikir itu darah menstruasi yang itunya, tapi dokter berkata setelah itu, wah itu kelainan kandungan. Lalu dokter yang bersih terakhir, kalau saya yang tahu dari awal ini seperti ini, kiret, karena anakmu bisa cacat karena 1 bulan pendarahan. Tapi anak saya sehat, saudaraku. Yang luar biasanya orang Batak Manado jadi sinden. Waktu kemarin lomba mau copat, saya orang-orang bertanya, anakmu itu orang mana sih? Kok mau copatnya kok apik banget gitu ya? Itu anugerah Tuhan. Mujizat masih menyertai orang-orang percaya, tetapi cari Tuhannya, amin. Cari Tuhannya, cari Tuhannya. Kembali kepada Matius. Jadi ada yang mengikut Tuhan karena memang pengen mujizatnya, tetapi nggak mau Yesusnya, nggak mau mereka. Mulai saat dikatakan mereka mengundurkan diri. Jawab mereka, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ada yang mengatakan Yeremia. Yeremia itu adalah nabi yang paling banyak mengalami air mata, pergumulan. Hidupnya nangis terus ya. Nangis karena keluarga, nangis karena bangsa, nangis karena teman, nangis karena pimpinan, dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke sumur yang tidak berair. Tetapi Nabi Yeremia adalah nabi yang penuh dengan kesabaran dan kemurahan hati dan pengampunan, sehingga dia tak berdoa buat bangsanya, mengampuni bangsanya. Dia adalah nabi yang paling sabar dalam sejarah Alkitab. Dia nabi yang paling sabar, nabi yang paling banyak menangis, nabi yang paling banyak memberikan pengampunan bagi bangsanya, bagi keluarganya. Ketika Yesus hadir dengan kesabarannya, dengan khotbah lemah lembutnya, dengan khotbah pengampunannya, dengan khotbah kemurahannya, mereka berkata, oh ini Yeremia ini, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ampunilah orang yang menganiaya kamu. Bahkan ketika Yesus mengajar tentang pengampunan, Petrus berkata, Yesus berapa kali kami mengampuni? 7 kali. Yesus berkata bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Secara angka hanya 490 kali, tetapi angka ini merupakan angka dalam penggenapan firman Tuhan, bahwa 490 kali itu bukan hanya soal angka. 70 kali 70 kali itu adalah mulai dari pembangunan bait suci sampai Yesus datang kali yang kedua. Itu intinya. Nanti Om Daniel, itu karena kitab Daniel, nanti Om Gembala bisa menyampaikan itu tentang nubuatan 70 minggu. Di situ ada 70 kali 7. Sejak dibangunnya bait Allah sampai Yesus datang kembali, itu adalah 70 kali 7 kali. Jadi saya simpulkan saja, sejak kita dibangun menjadi bait Allah sampai Yesus datang kali yang kedua, kita harus hidup dalam pengampunan. Amin. Ini yang disebutkan dengan pengampunan tanpa batas dan pengampunan tanpa syarat. Waktu Yesus mengajar, ampunilah orang yang menganiaya kamu, berdoa buat musuh-musuhmu, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah ini sabar ini orang, ini Yeremia ini. Kelompok yang mengidolakan Yesus dengan kelompok Yeremia adalah, Tuhan itu maha pengampun kok, Tuhan itu paling sabar, dosa bagaimanapun pasti diampuni. Jadi mereka mengiring Tuhan itu, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha sabar, Tuhan tahu kok kelemahan saya, walaupun saya berdosa pasti Tuhan ampuni. Mereka datang kepada Tuhan karena apa?
Ya, diampuni, diampuni, diampuni. Mengenal, memandang Yesus sebagai Maha Pengampun, dosa diampuni. Sehingga akhir-akhir ini ada juga paham yang bernama itu hyper grace. Hyper grace, kasih karunia overdosis. Kasih karunia berlebih. Dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu sudah dipikul di atas kayu salib. Jadi menonjolkan tentang pengampunan Tuhan. Mengenal Tuhan itu hanya sebatas pengampun dosa. Sehingga kalau dia hanya sebatas mengenal Tuhan, hanya sebatas pengampun dosa, maka dia akan menjadi Kristen yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun dalam dosa. Ora popo, Tuhan ampuni. Memang betul Tuhan itu pengkhotbah luar biasa. Tuhan itu punya firman yang ajaib. Tuhan itu pembuat mujizat. Tuhan itu adalah pengampun. Tapi kita tidak hanya bisa mempersempit Tuhan itu pengampun, karena saya butuh pengampunan. Alkitab juga mencatat dalam surat Roma. Coba kita buka Roma. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat 4. Roma 2:4 mulai. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya dan kesabarannya dan kelapangan hatinya? Orang yang menganggap Yesus itu adalah pengampun dosa, saya datang kepada Tuhan sebatas dia adalah pengampun. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tuhan memang Maha Pengampun, tapi surat Roma juga berkata, perhatikanlah kemurahannya dan kekerasannya. Amin. Saya tidak hanya mau menerima Tuhan itu sebagai hanya pengampun buat saya, tapi juga saya harus mengerti Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Dia punya ketegasan, dia punya kekerasan atas dosa. Saya tidak mau menganggap sepi kemurahan hati Tuhan. Sehingga ketika Yesus bertanya, menurut mereka, kata orang, siapa aku ini? Oh ya Tuhan, engkau pengkhotbah luar biasa, kata mereka. Firman-Mu itu luar biasa. Mereka senang pengajaran-Mu. Engkau adalah pembuat mujizat bagi mereka. Mereka senang dengan mujizat-mujizat-Mu. Apalagi mereka senang dengan berita pengampunan-pengampunan itu, karena banyak di antara mereka yang butuh pengampunan. Terus gimana? Adakah mereka bertobat? Adakah mereka percaya? Ternyata ketika mereka mengenal Tuhan dari sisi kebutuhan mereka, mempersempit kehadiran Tuhan, mempersempit keberadaan Tuhan hanya sebatas kebutuhan mereka, maka mereka tidak pernah menemukan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kenapa? Mereka meninggalkan Tuhan. Kembali kepada Matius pasal 16. Salah seorang nabi yang lain kita nggak usah baca, kita nggak usah bahas. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Lalu Yesus bertanya, oh begitu ya, kata mereka, iya Tuhan. Lalu dia persempit, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau orang banyak berkata aku hanya sebatas Yohanes Pembaptis, kalau mereka hanya dengar dengan perkataanku, dengar khotbahku, mereka senang, tapi mereka tidak melakukan. Kalau mereka berkata aku adalah
seperti Elia senang dengan mujizat-mujizat yang aku lakukan, tapi mereka toh tidak percaya kepadaku. Kalau toh mereka berkata aku ini maha pengampun, sabar, mengajarkan tentang pengampunan, tapi toh mereka enggak bertobat dari dosa-dosanya. Oke, udahlah, itu urusan mereka. Sekarang saya mau berurusan secara pribadi dengan kalian. Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka yang 12 orang murid Yesus, siapakah, tetapi apa katamu? Bukan apa kata mereka, bukan apa kata mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Bukan lagi kata orang siapa Yesus, tetapi siapa Yesus bagi saudara. Amin. Siapa Yesus buatku pagi hari ini? Saya nggak mau lagi hidup dari apa kata mereka, tetapi apa kataku tentang Tuhan. Siapa Yesus bagiku pagi hari ini? Sama seperti yang ditanya oleh Yesus kepada murid-muridnya, apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa Yesus bagi saudara? Apakah dia hanya sebatas penyembuh? Apakah dia sebatas pembuat mujizat? Apakah dia hanya sebatas pengkhotbah? Apakah dia hanya sebatas pengampun? Mari kita berkata pagi hari ini seperti murid, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah bagi saya. Amin. Saudaraku, Mesias itu adalah gelar mesianis dalam kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Tetapi Mesias juga berbicara tentang yang diurapi, yang dipilih, yang ditentukan, dilantik khusus dengan tujuan. Bahkan dalam gelar mesianiknya sebagai Mesias, Yesus adalah raja yang diurapi, raja yang diperlengkapi dengan kemuliaan Bapa di sorga, raja yang diperlengkapi dengan otoritas ilahi, raja yang diperlengkapi dengan kemampuan untuk menyelamatkan orang berdosa. Dengan tugas ini Yesus datang sebagai Mesias. Dia adalah raja, dia adalah orang yang pribadi yang diurapi, dipilih, ditentukan, dilantik, ditabiskan oleh Allah untuk menjalankan misi keselamatan bagi dunia. Dia adalah Mesias buat saya. Dia adalah raja pengendali atas kehidupanku. Dia adalah raja yang mampu menyelamatkan saya. Dia adalah juru selamat kepada saya. Ketika Yesus hadir dengan visi keselamatan, ini bukan hanya berbicara tentang pengampunan dosa, amin, tetapi dalam keselamatan itu merupakan paket keselamatan. Paket keselamatan itu adalah isinya macam-macam. Di situ ada kesembuhan, amin. Di situ ada mujizat. Dalam keselamatan ada pertolongan. Dalam keselamatan ada jalan keluar. Dalam keselamatan Allah menyeberangkan umatnya. Allah memberikan kelepasan. Keselamatan adalah merupakan paket surgawi yang dibawa oleh Mesias. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagimu siapa aku ini? Tuhan, bagi kami engkau adalah Mesias, engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang membawa keselamatan. Setiap kebutuhan manusia ada dalam keselamatan itu. Maka kenallah Tuhan dengan benar, seperti kata Paulus kepada jemaat Efesus. Jangan hanya mau mencari mujizat-mujizat, tetapi dia adalah Mesias yang penuh dengan kemuliaan. Dia adalah Allah yang penuh otoritas atas diri kita. Tetapi dia juga adalah pribadi yang membawa paket keselamatan itu. Di situ semua tersimpan seluruh keilahian apa yang menjadi kebutuhanmu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah anak Allah. Engkau berasal dari Tuhan. Kalau Yohanes, kalau Yeremia, kalau Elia, mereka berasal dari manusia. Tetapi engkau adalah anak Allah. Engkau berasal dari kemuliaan. Engkau berasal dari Allah yang maha tinggi. Dan engkau adalah Allah yang memberikan hidup, dan kehidupan itu adalah engkau sendiri. Makanya Yesus berkata, berbahagialah engkau
Saudara, ketika engkau sampai kepada pengenalan ini, pengenalan yang membuat engkau berbahagia adalah pengenalan yang kenallah Tuhan secara utuh, jangan hanya sebagian-sebagian saja. Amin. Jangan mempersempit keberadaan Yesus dengan satu sisi kebutuhan kita, jangan, tetapi kenal dia secara komplit. Engkau adalah Mesias, engkau yang dimuliakan, engkau yang diagungkan. Namun sisi Mesias pun ada. Lukas pasal 24. Coba kita lihat sisi Mesias ini. Ketika kita berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka kita terima kelengkapan Allah itu. Lukas pasal 24 ayat yang ke-26. Lukas pasal 24 ayat 26 dikatakan demikian. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ketika saya berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, di dalam engkau ada kemuliaan, kesanggupan ilahi menyertai engkau. Engkau adalah sumber keselamatan, engkau adalah juru selamat, engkau ahli menyelamatkan. Aku terima kemuliaanmu ya Tuhan, aku terima kesanggupanmu, aku setuju kesanggupanmu. Tetapi engkau pun adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kalau toh Tuhan mengajak saya untuk menderita, saya pun Tuhan siap menderita. Amin. Jadi mengenal Tuhan itu bukan hanya ingin enak-enaknya saja, tapi ketika Tuhan mengajak untuk memikul salib, menyangkal diri, saya terima Tuhan, apapun yang kau perbuat bagi saya, karena saya menerima engkau Mesias seutuhnya. Bukan hanya kemuliaanmu yang saya terima, bukan hanya kesembuhan yang kau bawa saya terima, bukan hanya kelimpahan yang kau bawa saya terima, bukan hanya keselamatan yang saya terima, tapi kalau toh pun penderitaan yang kau izinkan buat saya terima Tuhan, karena saya terima engkau sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Ayat terakhir Kolose pasal 2 ayat 9. Kolose pasal 2 ayat 9. Dan mari kita imani bahwa seluruh kepenuhan keilahian, apapun menjadi kebutuhan saudara pada hari-hari ini, Yesus adalah jawabannya. Amin. Kolose 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat 9. Nanti musik bisa mempersiapkan lagu Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kolose 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Amin. Seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam Yesus. Firman yang berkuasa dengan karakter Yohanes Pembaptis ada di dalam Yesus. Perbuatan yang heran dengan karakter pelayanannya Elia ada di dalam Yesus. Pengampunan yang dahsyat dengan karakter Yeremia ada di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan kealahan itu diam secara jasmania. Artinya apa? Yang bisa kita pegang, kita bisa lihat, karena itu jasmania. Kita bisa raba, kita bisa nikmati. Amin. Semuanya ada di dalam Yesus. Sebab itu pagi hari ini kita tempatkan dia sebagai Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau segala-galanya, engkau Allah yang dimuliakan, engkau Allah yang ditinggikan, engkau raja atas hidupku. Tetapi engkau juga adalah Mesias yang mengajak saya, kalau toh saya menderita, saya terima Tuhan, karena penderitaan itu akan membawa saya kepada kemuliaan. Secara kepenuhan keilahian ada di dalam Yesus. Dan pagi hari ini kepenuhan keilahian itu, mau engkau butuh firman yang berkuasa, ada dalam Tuhan. Mau engkau butuh mujizat, ada dalam Yesus. Engkau butuh pengampunan, ada dalam Yesus. Cari Tuhannya, semuanya engkau akan dapatkan semuanya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Yesus pagi hari ini. Hal yang jasmania yang menjadi kebutuhan kita. Kesembuhan itu hal jasmania. Pertolongan hal jasmania.
kelimpahan hal jasmania, pengampunan hal jasmania juga yang kita bisa rasakan. Itu bukan di awang-awang, bukan. Itu nyata, bisa dipegang. Tapi itu semua ada pada Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Oh, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Dengan penuh kelembutan kaulah segalanya, kaulah segalanya. Setiap kata-kata lagu ini menjadi milik saudara. Setiap firman kapasitas yang Yesus miliki itu adalah bagianmu pagi hari ini. Dalam kerajaan ada kuasa, ada otoritas. Tuhan punya otoritas untuk melepaskan engkau dari segala sakit penyakit. Dalam kelimpahannya, dalam keselamatan juga ada kebutuhanmu yang melimpah yang Tuhan siapkan bagi engkau. Aku mau mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, oh Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat. Betapa indah rancanganmu Tuhan. Kau ada di setiap keberadaanku. Kau ada dalam kelemahanku. Kau ada dalam keraguanku. Kau ada dalam sakit penyakitku. Lapar akan Mari sama-sama kita berdiri. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, berdiri memuliakan Tuhan. Di dalam hidup ada kerajaan, ada otoritas surgawi yang Tuhan bawa dalam keselamatan itu, menyembuhkan segala sakit penyakit, melenyapkan kelemahan, membuka belenggu dosa, pengampunan. Haleluya. Mengasihimu, memuliakan, Kaulah segalanya. Oh haleluya. Kaulah segala, Kaulah segalanya di dalam. Terima kasih Tuhan, kami terima Engkau sekutunya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapa Yesus bagimu pagi hari ini? Dia adalah jawaban. Dia adalah Mesias bagi engkau. Dia pembuka jalan hidup bagi engkau. Haleluya. Kaulah yang kupandang, oh selamat hidup,
kasih Tuhan di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidup mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu. Katakan mengasihimu, mengasihimu. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja, mari muliakan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tiara lama Tiara lama ramata kara lama oh haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau kesembuhan bagi kami. Engkau mujizat bagi kami. Engkau penyembuh oleh firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami sembah Engkau. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Yesus, Anak Allah yang hidup, Mesias yang berotoritas atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih ketika engkau lupa akan sakitmu, ketika engkau lupa akan masalahmu, Yesus ingat penyakitmu pagi hari ini. Yesus ingat masalahmu pagi hari ini. Terjadilah mujizat bagi engkau. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Ya ralama ralama sikara lama taka pakara lama. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar.
percaya bahwa tidak ada beban yang lebih besar dari Tuhan. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari Tuhan. Tidak ada penyakit yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Allah. Kami hanya berdoa Roh Kudus kiranya menolong kami agar membawa kami kepada pengenalan yang benar bahwa Engkau Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang berotoritas penuh dalam hidup kami dan yang mengatur segalanya bagi kami serta memberkati kami dengan berkat yang sempurna. Sepanjang minggu ini kami sungguh percaya karena kasih-Mu Engkau bersama kami. Karena kemurahan-Mu kami nikmati pertolongan Allah. Karena kuasa-Mu kami nikmati mujizat Allah. Amen. Berjalan dengan Tuhan. Amen. Hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami muliakan dan kami besarkan nama Tuhan. Amen. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, sidang jemaat dan keluarga. Tuhan berkati, tambahkan hikmat, pewahyuan kebenaran untuk hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran firman Allah. Untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, diberkati Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan ini hamba berdoa dan menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pimpin pelihara mereka Tuhan. Kalau mereka dalam perjalanan, perlindungan Tuhan menyertai. Keluar masuk pintu rumah diberkati. Dalam usaha pekerjaan, dalam studi mereka, dalam rancangan-rancangan mereka, Engkau ada bersama jemaat Tuhan, menyertai dan memberkati mereka. Kuat sehat menjadi bagian kami. Terima kasih. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa kiranya jambahan tangan Tuhan terulur menjamah. Kami satukan hati untuk berdoa buat Ibu Gembala pagi ini. Mengalir kuasa yang memberikan kekuatan dan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, teruskan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka untuk memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Kedangkan tangan-Mu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua pagi ini sampai selama-lamanya.